Bab 80. Ah, di sini tempatnya. Mendengar permintaan Wira, Panca dan Bara merasa hal ini terlalu mudah. Setelah itu, Gavin membawa kedua orang itu untuk beristirahat. Wira berpikir sejenak, lalu memberi instruksi, Wulan, siapkan pena untukku. Di dalam kamar, Wulan yang baru saja mendengarkan pembicaraan itu tidak bisa menahan diri dan berkata, sayang, apa kamu benar-benar tidak mau pergi ke kabupaten? Perampok di desa Tiga Harimau bukanlah pencuri biasa. Reputasi desa Tiga Harimau telah terkenal dengan keburukannya, bahkan para tokoh besar di kabupaten juga tidak berani mengganggu mereka. Tidak, aku harus tetap di sini. Tapi kamu harus pergi ke kabupaten, besok aku akan mengatur seseorang untuk mengantarmu. Wira menggelengkan kepalanya. Fondasi tim mereka baru saja terbentuk. Jika Wira pergi saat ini, semangat para anak buahnya akan memerosot begitu berhadapan dengan perampok gunung. Ketika saatnya tiba, uang seberapa banyak pun tidak akan cukup untuk membangun kembali semangat mereka. Ini adalah fondasi yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Wulan menunjukkan ekspresi tegas ketika berkata, kalau suamiku nggak mau pergi, aku juga nggak mau pergi. Aku harus tetap bersama suamiku sehidup semati. Wira mengedipkan matanya dan berkata, mau sehidup semati ya? Ya, wajah Wulan langsung menjadi merah padam, dengan tatapan yang tegas, dia melanjutkan, aku percaya dengan suamiku, kalau kamu tetap di sini, berarti kamu punya cara untuk menghadapi para perampok itu. Aku nggak yakin sepenuhnya, tapi, kalau berusaha keras, mungkin ada kemungkinan menang sebesar 60-70%. Sambil memegang tangan Wulan yang mulus, Wira berkata dengan serius, bahaya sekali kalau kamu tetap berada di sini. Wulan menunduk dan berkata dengan suara pelan, kalau begitu kita mati bersama saja. Cuma bercanda kok. Sambil menggaruk hidungnya yang mancung, wajah Wira menjadi serius ketika berkata, panggilkan Paman Hasan. Tidak lama kemudian, Hasan pun tiba. 1 jam kemudian, dia mengambil setumpuk kertas dan 100.000 gabak keluar. Malam yang hening itu pun berlalu. Keesokan sorenya di desa Tiga Harimau. Jamal memegang sebilah kapak di satu tangan dan tangan lainnya meraba janggutnya sambil mengumpat, entah kemana perginya Bara dan Panca. Sudah 2 hari mereka keluar untuk mencari informasi, sampai sekarang belum pulang juga. Setelah tinggal di gunung selama 2 tahun, kedua orang itu pasti sudah mengumpulkan sedikit uang. Jadi, mereka pasti sedang bersenang-senang dengan wanita di rumah bordil selama beberapa hari ini. Kata seorang pemuda botak berwajah licik sambil mendengus. Di desa Tiga Harimau, para perampok biasanya tidak diperbolehkan pergi ke kaki gunung sesuka hati, kecuali jika diberikan tugas untuk mengintai. Oleh karena itu, tugas mengintai adalah pekerjaan yang menguntungkan. Setiap perampok yang pergi mengintai akan memanfaatkan kesempatan itu untuk berjalan-jalan ke pasar dan kabupaten dan menghabiskan uang yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah. Sialan, menunda urusanku saja. Setelah mereka pulang nanti, aku pasti akan menghukum kedua orang dengan keras. Jamal menebaskan kapaknya ke tanah sambil berkata dengan kejam, botak, pergi ke dusun Darmadi untuk mengintai bersama si Sipit. Ingat, periksa situasinya dengan baik dan segera kembali. Jangan pergi ke kabupaten lagi, sialan. Ketua, aku akan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Aku pasti akan cepat pulang. Si botak menepuk dadanya untuk meyakinkan Jamal, tetapi diam-diam dia memutuskan untuk bersenang-senang di kabupaten selama 1 malam. Keesokan paginya, si botak dan si Sipit berangkat dari desa Tiga Harimau. Mereka tiba di dusun Darmadi pada siang hari. Kedua orang itu berpura-pura sebagai pendatang untuk memasuki dusun tersebut dengan hati-hati. Namun, saat mereka baru berjalan beberapa langkah, terdengar sebuah suara yang akrab, botak, Sipit, apakah Kak Jamal yang mengirim kalian ke sini? Bara, Panca, kenapa kalian berdua jadi begini? Si botak dan si Sipit berbalik menatap kedua orang itu dengan kaget. Mereka hampir saja tidak bisa mengenal kedua orang itu. Bara dan Panca yang dulunya memakai baju rami di gunung seperti mereka, kini malah mengenakan setelan pakaian dari sutra dan sepatu bot dari kulit sapi. Wajah dan tangan mereka bahkan terlihat begitu bersih. Mereka sama sekali terlihat seperti orang yang berbeda. Jika bukan karena suara mereka, botak dan Sipit sudah pasti tidak bisa mengenali kedua orang itu. Kami hanya mengganti baju dan sepatu senilai 5.000 gabak dan mandi dengan sabun senilai 3.000 gabak. Totalnya belum sampai 10.000 gabak. Apanya yang istimewa dengan hal ini? Ujar Bara sambil mendongak dengan bangga, seolah-olah dia adalah orang yang kaya raya. Si botak mendengus dengan angkuh dan berkata, belum sampai 10.000 gabak. Selama 2 tahun menjadi perampok gunung, berapa banyak uang yang telah kamu kumpulkan? Si Sipit memasang wajah cerdas, lalu bertanya, Bara, sebagai sahabat, coba kamu terus terang saja kepada kami. Apa kamu sudah kaya raya? Kaya raya sehingga, aku cuma punya sedikit uang untuk beli rumah di kabupaten. Harganya juga nggak mahal, cuma 30.000 gabak. Bara mengeluarkan sebuah akta rumah dan menunjukkannya dengan wajah bangga. Setelah menetap di kabupaten, aku akan menikah dan menjalankan sebuah usaha kecil.
Dengan begitu, bisa dibilang aku sudah jadi penduduk kota. Bab 81. Ini benar-benar akta rumah kabupaten. Tanya Botak dan Sipit dengan tercengang. Meskipun tidak mengenal tulisan, mereka berdua pernah melihat akta rumah. Bagaimanapun, setiap keluarga memiliki akta rumah seperti ini. Panca, apa yang kamu pamerkan? Bukannya sudah kubilang jangan beritahu siapapun. Tegur Bara dengan murung. Dia tampak kesal karena temannya membocorkan rahasia. Oh, Panca buru-buru menyimpan akta rumah itu, lalu berkata, akta ini palsu, aku dapat dari jalanan. Kami masih miskin, tadi itu cuma bercanda. Lanjutkan kerjaan kalian, kami pamit dulu. Keduanya pun langsung pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Panca, Bara, kita berasal dari kampung yang sama dan hidup saling bergantungan. Kalau ada rezeki, berbagilah dengan kami. Lagi pula, kita ini pernah merampok bersama. Botak dan Sipit merasa ada yang ditutupi kedua orang ini. Jadi, mereka berlari untuk menyusul keduanya. Bekerja apanya? Uang yang bisa mereka dapatkan dari pekerjaan ini tidak banyak. Baiklah, karena kita pernah merampok bersama, aku akan memberitahu kalian. Aku bukan dapat rezeki nomplok, tapi bertemu orang baik, jelas Bara. Mana mungkin, mana ada orang sebaik itu di dunia ini. Orang ini sudah dirampok, tapi masih memberimu uang dan menerimamu sebagai bawahan. Dia bahkan mengatakan perampok adalah pahlawan. Aku nggak percaya, timpal Botak. Ikut aku kalau nggak percaya. Tapi, kami sudah beritahu Tuan Muda Wira tentang kondisi di pegunungan. Kalau kalian nggak bisa menunjukkan kesetiaan kalian, jangan harap bisa dapat rumah seperti kami. Kata Bara. Ya, kami ngerti. Omong-omong, kenapa kalian menjadi begitu putih? Tanya Panca. Kamu tahu sabun, kan? Balas Sipit. 2 hari kemudian, di Gunung Harimau Hitam. Jamal yang merupakan ketua ketiga turun gunung, dia memotong batu dengan kapaknya hingga hancur berkeping-keping. Setelah menghela napas, Jamal berkata dengan geram, Botak dan Sipit benar-benar brengsek. Mereka janji nggak akan pergi ke kabupaten untuk cari wanita, tapi malah nggak pulang-pulang sekarang. Para bajingan ini benar-benar nggak bisa menahan nafsu. Kalau pulang nanti, akan kubunuh mereka semua. Ketua Jamal, jangan marah. Masih ada kami yang setia padamu. Seorang pria kekar bernama Akbar melangkah maju. Wajahnya tampak merah. Dia menepuk dadanya dan menjamin, asalkan kamu menyuruhku pergi, aku janji nggak akan pergi mencari wanita dan pulang dalam 2 hari. Kalau telat sehari saja, Ketua Jamal boleh membunuhku. Jamal pun menggerakkan giginya seraya menatap keempat anak buahnya yang tersisa. Dia menimpali, aku nggak percaya padamu. Kalian berempat pergi bersama saja. Kalian berdua lakukan survei, sedangkan kalian berdua memantau. Kalau mereka berani pergi ke kabupaten, langsung patahkan kaki mereka. Selain itu, kalian nggak boleh bawa sepeser uang pun. Begitu mendengarnya, ekspresi keempat orang ini seketika tampak getir. Kalau tidak boleh membawa uang, bagaimana bisa mereka pergi ke kabupaten? Mereka akan mati kebosanan kalau hanya melakukan survei. 2 hari berikutnya, di dalam rumah batu milik Kadir. Kadir yang merupakan ketua pertama menunjuk Jamal sembari memaki, Jamal, gimana kamu memimpin bawahanmu? 8 orang pergi melakukan survei, tapi nggak ada yang pulang. Ini sudah 6 hari, tapi mereka nggak kasih kabar apa-apa. Jamal menjawab dengan getir, Kak, setiap kali kita menculik wanita, kamu dan Kak Heru yang selalu dapat duluan. Sisanya pun akan menjadi bagian bawahan kalian. Mereka nggak punya wanita di sini dan sudah menahan nafsu sampai 2 tahun. Setelah punya kesempatan, mereka mungkin jadi lupa diri. Meskipun sangat membenci para bawahannya itu, Jamal harus membela mereka sekarang dengan begini, bukan dia yang tidak bisa memimpin, tetapi karena pembagian wanita di desa ini tidak adil. Jika kesalahan ini dilimpahkan kepada Kadir, Kadir pun tidak akan bisa mengurangi jatah mereka setelah pekerjaan ini selesai. Kadir memicingkan matanya sembari berkata, jadi, bisnis ini masih mau dilanjutkan nggak? Kalian masih mau uang nggak? Kalau kamu nggak sanggup, suruh Heru yang urus saja. Nggak mau, aku bisa sendiri. Jamal berdiri sambil menggertakkan gigi, lalu meneruskan, Kak, kamu tenang saja. Aku akan turun tangan sendiri, aku akan membawa bawahanku, lalu bertindak setelah memahami situasinya. Kamu mau pergi? Kadir tertegun sejenak mendengarnya. Kemudian, dia menggeleng sembari berkata, lihatlah janggutmu itu. Banyak orang di Kabupaten Uswal yang mengenalmu. Kamu akan langsung ketahuan kalau pergi ke desa. Aku akan mencukurnya, teriak Jamal sambil mengambil kapak. Setelah menggosok wajahnya sebentar, dia hampir mencukur abis janggutnya. Dia melanjutkan dengan tegas, aku bukan hanya akan membunuh pria bermarga Darmadi itu, tapi juga mencari para bawahan brengsek itu. Aku akan bawa mereka pulang dan beri mereka pelajaran. Kadir menggeleng seraya menghela napas, lalu menyahut, bunuh saja pria bermarga Darmadi itu. Kamu nggak usah pergi ke rumah bordil, takutnya nggak mau pulang lagi nanti. Wanita-wanita di sana, hais. Bab 82, tempat ini dusun Darmadi. Benar, Pak.
Setelah masuk ke dusun, jangan panggil aku seperti itu, panggil saja Tuan. Baik, Tuan. Setelah bertemu dengan Tuan itu, ingat untuk bersikap hormat padanya. Baik, Tuan. Sebuah kereta kuda memasuki dusun Darmadi. Setelah Regan menyibakkan tirai kereta, Iqbal pun berjalan turun. Keempat petugas pengadilan menyamar menjadi pelayan. Pisau dan busur silang pun disembunyikan di dalam kereta kuda. Selagi Danur pergi melapor, Iqbal berhasil menjatuhkan Eko dan Rangga, juga menghancurkan prestise Radit. Dia memanfaatkan situasi ini untuk menyerang, hingga akhirnya menguasai sebagian besar pengadilan daerah. Kemudian, Iqbal juga dengan susah payah menuliskan catatan tentang perobohan tembok pasar dan hiburan malam. Selesai melakukan semua itu, dia baru punya waktu untuk datang ke tempat yang sudah lama dipikirkannya, yaitu Dusun Darmadi. Pada hari pelaporan, Iqbal sudah mendengar tentang masalah di pasar ikan dari Regan. Beberapa patah kata yang diucapkan Wira membuat para rakyat yang penakut hampir melakukan kekerasan. Metode memanipulasi hati orang seperti ini bisa dibilang sangat tak terduga. Jika orang hebat seperti ini bersedia bekerja untuk istana, mereka pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Sekelompok orang itu berjalan masuk ke dusun. Ketika para penduduk melihat dari kejauhan, mereka pun mulai bergosip. Pak Regan, Iqbal mengamati para penduduk itu, lalu berkata, aku merasa penduduk di tempat ini berbeda dengan desa lain. Tuan, penduduk di dusun Darmadi terlihat lebih putih dan segar. Banyak yang tersenyum bahagia, seolah-olah hidup mereka penuh dengan harapan, jawab Regan. Dia sangat ahli dalam observasi sehingga langsung mengetahui perbedaan ini. Benar, Iqbal mengangguk dengan puas, lalu menghampiri seorang pria buta dan bertanya, Kak, kamu terlihat senang sekali. Apa ada kabar bahagia di rumahmu? Tidak juga, putraku bergabung dengan tim penangkap ikan Kak Wira. Penghasilannya mencapai 1.000 gabak per bulan. Kalau ditambah bonus bulanan, totalnya jadi 2.000 gabak. Dulu, para penduduk bilang aku miskin, jadi nggak ada yang mau mencomblangi putraku. Sekarang, para makcomblang itu malah berbondong-bondong datang, giliran aku yang memilih mereka. Aku pun memilih yang paling bagus untuk putraku. Aku pilih yang cantik dan bokongnya besar. Dia pasti bisa melahirkan cucu yang imut untukku, hehe. Jawab pria itu. Tanpa peduli siapa yang bertanya, pria buta itu mengangkat kepalanya dan tersenyum dengan gembira. Tiba-tiba, seorang pria tua bertubuh bungkuk berbicara, begitu saja sudah sombong. Kamu harus tahu, kedua putraku sama-sama bergabung dengan tim penjualan. Setiap bulan, mereka bisa mendapat 2.000 gabak masing-masing. Kalau ditambah dengan bonus mereka, penghasilan keluargaku nggak kurang dari 6.000 gabak. Kami saja nggak pamer, tapi kamu malah bangga dengan penghasilan sekecil itu. Tegur pria tua itu. Dia memang mengatakan tidak ingin menyombongkan diri, tetapi suaranya sangat lantang hingga seluruh penduduk bisa mendengarnya. Gaji bulanan tim penangkap ikan sebesar 2.000 gabak, sedangkan tim penjualan sebesar 3.000 gabak. Gumam Iqbal dengan terkejut. Ada terlalu banyak tenaga kerja di pedesaan. Banyak penduduk yang bersedia tidak digaji, asalkan bisa makan kenyang. Sekalipun melakukan pekerjaan yang sangat berat, mereka juga hanya akan mendapatkan gaji kecil. Namun, Wira begitu murah hati sampai-sampai memberi penduduk desa gaji bulanan sebesar 2.000 hingga 3.000 gabak. Kebaikannya ini sangat membantu para penduduk. Sekelompok orang itu melanjutkan perjalanan. Banyak anak kecil yang menatap mereka dengan penasaran. Kini, banyak orang asing yang sering datang ke dusun Darmadi. Lantaran sudah sering melihat orang-orang seperti ini, para anak kecil pun tidak begitu ketakutan lagi. Iqbal menghampiri seorang anak kecil, lalu bertanya, siapa namamu? Anak kecil imut itu mengenakan celana selangkangan terbuka. Terlihat ingus di bawah lubang hidungnya. Dia menjawab dengan suaranya yang kekanak-kanakan, namaku Taro Darmadi. Iqbal menyodorkan sebuah permen, lalu berkata, permen ini untukmu. Coba beritahu paman, kenapa tangan dan wajah kalian bisa begitu bersih. Dia sudah sering mengunjungi berbagai desa. Wajah dan tangan anak-anak di desa lain selalu terlihat hitam dan kotor. Namun, anak-anak di dusun Darmadi justru berbeda. Memang ada beberapa yang hitam, tetapi ada juga yang terlihat sangat putih. Nggak mau, teriak Taro sambil meletakkan tangannya di belakang dan menggeleng. Kemudian, dia menjelaskan dengan ingus yang masih menggantung di hidungnya, Kak Wira bilang, orang asing yang memberi kami permen adalah penjahat yang mau menculik dan menjual kami. Setelah itu, kami pun nggak bisa bertemu dengan orang tua kami lagi. Aku nggak mau makan permen dari penjahat. Penjahat, gumam Iqbal yang merasa lucu. Dia jelas-jelas adalah orang yang begitu terhormat, tetapi malah disebut penjahat oleh anak kecil ini. Bab 83, Plak, Hani tiba-tiba berlari menghampiri. Dia menggendong Taro dan memukul pantatnya. Kemudian, dia berkata sambil memperlihatkan senyuman waspada dan minta maaf, Tuan, anak ini hanya bicara sembarangan. Tolong jangan marah padanya. Nggak masalah, anak kecil memang seperti itu. Iqbal tersenyum sambil melambaikan tangannya, lalu mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya, aku penasaran, kenapa penduduk di dusun Darmadi lebih putih dari penduduk di desa lain?
Aku kira Tuan ingin bertanya hal penting. Hani yang tampak waspada seketika menghela napas lega. Dia menjawab, Kak Wira membagikan sabun kepada kami. Dia bilang kami harus menjaga kebersihan karena kuman ada di mana-mana. Kulit kami pun menjadi bersih setelah sering mandi dengan sabun itu, padahal dulunya kami juga hitam. Iqbal bertanya dengan tidak percaya, maksudmu, sabun itu buatan Tuan Wira sendiri? Belakangan ini, toko kelontong keluarga Wibowo menjual sejenis sabun yang bisa mencuci tangan dan wajah hingga sangat bersih. Namun, harganya sangat mahal. Satu sabun batang seharga 3.000 gabak yang setara dengan gaji kepala petugas patroli. Begitu sabun ini muncul di pasaran, para nona dari keluarga kaya pun tidak menggunakan sabun zaman kuno lagi. Tuan Wira memang hebat. Seperti yang dikatakannya di kediaman Linar di waktu itu, target bisnisnya adalah keluarga kaya. Baru beberapa waktu berlalu, tetapi Tuan Wira sudah berhasil sekarang. Perkataannya benar-benar bisa diandalkan. Kamu kenal Kak Wira? Tanya Hani sembari mengamati Iqbal setelah mendengarnya. Sorot matanya tampak sangat waspada. Suaminya mengatakan bahwa ada orang yang ingin mencelakai Wira. Itu sebabnya, mereka pun disuruh untuk lebih berhati-hati pada orang asing. Kami pernah berhubungan. Tuan Wira mengajariku sangat banyak hal, aku datang kemari untuk berterima kasih padanya. Iqbal tersenyum, lalu meminta benda di tangan Regan dan melanjutkan, jangan khawatir, aku bukan orang jahat. Aku bisa menyuruh mereka menungguku di sini. Kalau begitu, ikuti aku. Hani baru merasa lega sekarang. Dia membawa Iqbal ke rumah Wira, tetapi Wira malah sedang keluar. Wulan pun menyambut kedatangan Iqbal. Setelah meletakkan hadiah yang dibawanya, Iqbal pergi ke ruang makan dengan bersemangat. Sekarang sudah siang, jadi makan siang sudah selesai dimasak. Tim penangkap ikan berhenti bekerja, sedangkan tim penjualan kembali dari pasar, begitu juga dengan tim pembelian. Sekelompok orang itu mencuci tangan dengan tertib. Setelah itu, mereka berbaris untuk mengambil makanan. Wajah mereka dipenuhi senyuman, mereka membahas tentang hasil panen masing-masing hari ini dengan antusias. Iqbal merasa sangat senang saat melihat pemandangan yang begitu harmonis ini. Beberapa saat kemudian, dia baru memejamkan matanya sambil bergumam, rupanya, seperti ini surga keluarga Darmadi yang dimaksud Tuan Wira. Tuan, kalau kamu nggak keberatan, panggil saja bawahanmu kemari untuk makan, ujar Hani yang membawa juru masak bersamanya. Mereka mengangkat sebuah meja, lalu menyajikan nasi, sayur-sayuran, sup telur, daging sapi, ikan goreng, dan lobak goreng. Mana mungkin aku keberatan? Semua makanan ini bahkan lebih enak dari yang biasa ku makan. Iqbal duduk sembari tersenyum, lalu menoleh dan melambaikan tangannya untuk memanggil yang lain. Regan, suruh semua orang kemari. Kita akan makan bersama. Regan pun membawa keempat petugas pengadilan, lalu duduk dengan gugup. Mereka sangat hati-hati saat mengambil makanan, bahkan hanya menduduki setengah kursi mereka. Melihat mereka mulai makan, Hani memulai pembicaraan, Tuan, begitu melihatmu, aku tahu kamu bukan orang jahat. Kamu terlihat sangat berpendidikan seperti Kak Wira. Aku rasa kamu orang yang sangat baik. Setelah menelan makanannya, Iqbal tersenyum sambil bertanya, kalau begitu, kenapa kakak begitu waspada saat melihatku? Hani melirik ke kanan-kiri, lalu menjawab, suamiku bilang, ada yang ingin mencelakai Kak Wira. Dia menyuruh kami untuk berhati-hati pada orang asing. Tapi, aku yakin kamu adalah orang baik. Kamu nggak mungkin melakukan kejahatan. Krek, tatapan Iqbal seketika menjadi muram, ekspresinya juga tampak mengerikan. Dia mematahkan sendok di tangannya. Regan dan keempat petugas pengadilan itu langsung merasa tegang. Mereka sampai tidak berani mengunyah makanan di dalam mulut mereka. Kamu pasti takut, kan? Pelajar seperti kalian memang penakut, pulanglah setelah selesai makan, beberapa hari ini, dusun kami benar-benar nggak aman. Kak Wira dan suamiku selalu pergi pagi pulang malam. Kamu belum tentu bisa bertemu dengannya, pesan Hani. Setelah mengambilkan sendok baru, dia pun langsung pergi. Iqbal terdiam sejenak sebelum memerintah, cepat makan. Begitu mendengarnya, Regan dan keempat petugas pengadilan itu pun bergegas makan. Selesai makan, Iqbal memerintah dengan dingin, kembali ke pengadilan daerah, lalu segera utus tim penangkapan kemari. Semuanya harus bersenjata lengkap, bunuh semua orang yang ingin mencelakai Tuan Wira. Bab 84, Iqbal tidak pergi, melainkan terus menunggu. Sore harinya, dia akhirnya bertemu dengan Wira yang sudah pulang. Wira duduk di gerobak sapi yang mengangkut begitu banyak potongan kayu dan irisan bambu. Hasan dan Danu menggiring sapi di kedua sisi. Mereka berdua seperti sedang mengawal Wira. Tuan, teriak Iqbal sambil bergegas berlari menghampiri. Penampilannya ini terlihat seperti orang yang melihat secercah harapan. Keempat petugas pengadilan termangu melihatnya. Reaksi majikan mereka ini persis dengan reaksi mereka saat bertemu dengan Iqbal. Wira melompat dari gerobak sapinya, lalu memberi hormat dan bertanya dengan heran, Pak Indra, kenapa kamu datang ke sini? Wah, Tuan ini benar-benar hebat. Dia membuat seorang sarjana mengejarnya dari kabupaten ke desa. Jangan memanggilku dengan begitu hormat.
Iqbal berbalik, lalu menangkupkan tangannya sembari berkata, aku datang kemari untuk minta maaf. Nama asliku adalah Iqbal Mulyo, Indra hanya nama samaranku. Nama samaran, Wira mengangguk seraya terkekeh-kekeh, lalu menimpali, aku ngerti. Di dunia ini, memang banyak orang yang memakai topeng. Topeng, tanya Iqbal dengan bingung. Wira pun menjelaskan, maksudku melakukan penyamaran. Deskripsi ini sangat tepat, aku nggak ngangka, ternyata Tuan begitu pintar bermain kata-kata, ujar Iqbal sambil memberi hormat lagi. Dia benar-benar kagum terhadap Wira. Wira tidak tahan lagi melihatnya. Dia menegur, kalau kamu bersikap begitu hormat lagi, sebaiknya kamu pulang ke tempatmu. Seorang pria parubaya berusia 40 tahun malah terus memberi hormat saat berbicara dengan seorang pemuda. Sementara itu, para petugas pengadilan merasa gugup mendengarnya. Tuan ini benar-benar pemarah. Dia orang pertama di Kabupaten Uswal yang berani mengusir majikan mereka. Baik, Tuan, sahut Iqbal sembari bangkit dan tersenyum getir. Kemudian, mereka berdua berjalan ke tempat yang sepi. Iqbal berkata, tujuan kedatanganku yang kedua yaitu mengundang Tuan turun gunung. Aku ingin menawarkan Tuan menjadi asisten penasihat kiri. Kita akan membangun negara bersama. Penasihat kiri sangat menghargai bakat Iqbal. Sebelum meninggalkan ibu kota, penasihat kiri berpesan kepadanya bahwa dia boleh merekomendasikan orang berbakat untuk menjadi asistennya. Dalam sistem kabinet kerajaan Nuala, penasihat kanan adalah yang utama, sedangkan penasihat kiri bertugas sebagai pendamping. Mereka sama-sama membantu raja. Dengan kata lain, penasihat kiri adalah tokoh ketiga berkuasa di kerajaan Nuala, juga reformis kerajaan Nuala. Hanya orang yang benar-benar berbakat yang bisa mendapatkan rasa kagum dari penasihat kiri. Menjadi menteri, enggak, Wira buru-buru menggeleng, lalu meneruskan, aku sama sekali nggak ngerti urusan negara. Mana mungkin aku bisa menjadi asisten penasihat kiri? Tuan, aku nggak sehebat itu. Meskipun mengerti tentang politik, Wira tidak akan pernah bergabung dengan kerajaan dan tunduk kepada kekuasaan. Apalagi, kerajaan Nuala sudah berusia 238 tahun sekarang. Tuan, jangan bahas urusan politik, kita ngobrol santai saja. Kalau suatu negara telah mencapai tahap seperti kerajaan Nuala, apa yang harus dilakukan supaya bisa berjaya kembali? Mohon ajarannya, tanya Iqbal sambil tersenyum. Jika Wira tidak memahami urusan negara, siapa lagi yang memahaminya di dunia ini? Waktu itu, Wira mengatakan dia tidak mengerti tentang pajak. Setelah Iqbal bersikeras bertanya, dia pun mendapatkan jawaban tentang pembongkaran dinding kota, hiburan malam, dan menargetkan keluarga kaya dalam berbisnis. Jadi, Wira mengatakan tidak paham hanya untuk bersikap rendah hati. Orang-orang bijak zaman dahulu juga sering mengatakan mereka tidak mengerti, tetapi nyatanya mereka memiliki wawasan yang sangat luas. Hanya orang cerdas sesungguhnya yang bersikap rendah hati, begitu juga dengan Wira. Wira pun tercengang mendengarnya. Dia menjawab, kondisi kerajaan Nuala sangat buruk. Dewa saja nggak bisa bantu, apalagi aku. Tuan, demi ratusan juta orang di dunia ini, tolong beri aku pencerahan. Seru Iqbal yang langsung berlutut, matanya bahkan berkaca-kaca saat menatap Wira. Pada masa jayanya, kerajaan Nuala menguasai 30 negara bagian. Namun, sekarang hanya tersisa 19 negara bagian. Saat ini, musuh kuat ada di mana-mana dan para menteri terus memperebutkan kekuasaan. Menteri yang serius bekerja memang ada, tetapi mereka selalu dihalangi oleh orang-orang yang berniat jahat. Sementara itu, raja terus menjadi penengah. Dia membiarkan penasihat kiri dan kanannya saling berseteru untuk membatasi satu sama lain. Sebagian besar rakyat pun hidup miskin. Untungnya, karena hasil panen beberapa tahun ini cukup bagus, mereka masih bisa memaksakan diri untuk bertahan hidup. Namun, konsekuensinya akan sulit dibayangkan jika terjadi bencana. Wira menuliskan surat nasihat untuk membela keadilan, tetapi pangkatnya malah diturunkan menjadi patih tingkat 7. Kemudian, Wira segera menarik Iqbal untuk berdiri sambil berkata, jangan tiba-tiba berlutut begini. Kita ngobrol santai sebentar, anggap saja perkataanku sebagai angin lalu. Kalau kamu beritahu orang lain, aku nggak akan ngaku aku yang mengatakannya. Terima kasih, Tuan, sahut Iqbal dengan wajah penuh harap. Bab 85, Wira berpikir sejenak sebelum bertanya, biar kutanya dulu, berapa tahun dinasti Wangsa bertahan? Sejarah dunia persis dengan sejarah Atrana. Peradaban kuno adalah awal dari segalanya, orang-orang bijak abad pertengahan membuka jalan, sedangkan dinasti zaman modern menggantikannya. Raja pertama dinasti Wangsa menguasai 49 negara bagian, lalu mewariskannya selama 12 generasi sebelum meninggal. Iqbal sering membaca buku sejarah sehingga dia langsung menjawab, dinasti Wangsa bertahan hingga 17 generasi, totalnya 296 tahun. Wira mengalihkan topik dengan bertanya, gimana dengan dinasti Yelma? Dinasti Yelma diwariskan hingga 12 generasi, totalnya 234 tahun, jawab Iqbal dengan heran sambil merenungkan makna di balik pertanyaan Wira. Wira tersenyum, lalu bertanya lagi, gimana kalau dinasti Cahya?
Wajah Iqbal menjadi pucat setelah menyadari sesuatu. Dia menjawab, dinasti Cahya diwariskan hingga 15 generasi, totalnya 270 tahun. Wira lagi-lagi bertanya, kalau dinasti Malku. Iqbal bercucuran keringat dingin saat menjawab, bertahan sampai 13 generasi, totalnya 245 tahun. Tidak berhenti sampai situ, Wira melanjutkan, dinasti Jenggara. Tubuh Iqbal seketika terhuyung hingga terjatuh ke tanah. Dia mulai gemetaran, lalu menjawab, bertahan sampai 11 generasi, totalnya 220 tahun. Dinasti Wangsa, Yelma, Cahya, Malku, Jenggara, dan yang terakhir adalah Nuala. Iqbal dulu khawatir kerajaan Nuala akan jatuh, tetapi dia merasa masih ada cara untuk menyelamatkannya. Sekarang, urutan yang disusun oleh Wira telah memberitahunya sebuah fakta, yaitu kerajaan Nuala akan jatuh sebentar lagi. Iqbal sungguh mengagumi kecerdasan Wira. Dia bisa memahami misteri seperti ini dari buku-buku sejarah. Kamu sangat pintar dan baik hati. Tapi, kerajaan nggak akan bisa bertahan sampai 300 tahun. Manusia juga nggak bisa mengubah takdir ini. Bagaimanapun, ini adalah hukum perkembangan sejarah, jelas Wira sembari menghela napas. Di zaman kuno, hal ini adalah sebuah misteri. Namun, setelah teknologi berkembang, anak kecil sekalipun akan tahu begitu membuka video tentang sejarah. Hukum perkembangan sejarah, gumam Iqbal dengan ekspresi putus asa. Tiba-tiba, dia kembali berkata dengan penuh semangat, karena Tuan tahu tentang hukum ini, Tuan pasti pernah memikirkan strategi untuk menghadapinya. Tolong selamatkan para rakyat. Setiap kali pergantian dinasti, pasti ada banyak korban yang berjatuhan. Aku ini manusia, bukan dewa. Wira memicingkan matanya sambil melanjutkan, apa kamu tahu penyebab goyahnya kerajaan Nuala? Iqbal mengangguk, lalu menjawab, kerajaan Nuala telah berkembang selama lebih dari 200 tahun, tapi penyerobotan tanahnya sangat serius, semua tanah itu direbut oleh para keluarga kaya dan berkuasa. Beberapa dari mereka dibebaskan dari pajak, sedangkan beberapa lagi menghindari pembayaran pajak. Yang bayar pajak malah para petani yang kesusahan itu. Negara nggak bisa melatih tentara kalau nggak dapat uang. Sementara itu, musuh sedang mengintai di mana-mana. Lanjut Iqbal. Wira memicingkan matanya, lalu bertanya, jadi, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Ya, kalau ingin kerajaan Nuala bertahan, orang-orang kaya itu harus bayar pajak. Jawab Iqbal. Kemudian, dia memberi hormat sambil berkata, tapi, aku masih butuh nasihat Tuan tentang cara mempraktikannya. Mendengar ini, Wira berjalan pergi sambil menimpali, rakyat miskin, hanya perlu membayar pajak tanah, sementara orang kaya diwajibkan membayar pajak penghasilan. Asalkan berhasil diterapkan, kerajaan Nuala masih bisa bertahan hingga 100 tahun. Tapi, kamu harus tahu, siapapun yang memberi usul ini akan dibenci oleh para menteri dan cendekiawan. Rakyat miskin hanya membayar pajak tanah, orang kaya wajib membayar pajak penghasilan. Gumam Iqbal dengan mata berbinar-binar. Setelah itu, dia berlutut menghadap Wira dan bersujud 3 kali seraya berkata, asalkan kerajaan Nuala bisa bertahan 100 tahun lagi, aku nggak keberatan kalau mati. Aku mewakili rakyat kerajaan Nuala berterima kasih kepada Tuan. Para pejabat dan bangsawan memiliki hak istimewa bebas pajak. Siapapun yang berani mengusulkan memungut pajak dari mereka, itu sama saja dengan bermusuhan dengan para cendekiawan. Namun, Iqbal tidak keberatan jika harus bermusuhan dengan orang-orang itu. Baginya, membantu para rakyat dan mempertahankan kerajaan Nuala hingga ratusan tahun lagi barulah hal terpenting. Tiba-tiba, Regan menghampiri Iqbal, dia melapor dengan sungguh-sungguh, Pak Iqbal, aku sudah menyelidikinya. Ada yang menyewa 3 penguasa desa 3 harimau untuk membunuh Tuan Muda Wira. Sorot mata Iqbal menjadi muram saat bertanya, sudah tahu siapa pelakunya? Belum, Regan merasa sangat gugup, lalu melanjutkan, tapi, waktu membawa pasukan kemari, aku kebetulan menemukan sekelompok orang yang mencurigakan. Mereka bersembunyi di luar dusun Darmadi. Yang memimpin adalah Jamal, ketua ketiga desa 3 harimau. Iqbal menyahut dengan murung, tunggu apa lagi? Langsung bunuh mereka. Regan tersenyum getir, lalu membalas, aku memang mau memberi perintah seperti itu, tapi dicegah bawahan Tuan Muda Wira. Mereka melarangku menyerang Jamal. Pak, bagaimana menurutmu? Jamal adalah buronan istana. Iqbal memicingkan matanya, lalu bertanya, Jamal apanya? Memangnya kamu melihatnya? Oh, enggak. Melihat reaksi majikannya ini, Iqbal langsung memahaminya, jadi, dia buru-buru menggeleng seraya berkata, setelah dipikir-pikir, sepertinya aku salah lihat. Aku enggak melihat Jamal. Ya, Iqbal pun mengangguk sembari, memperingatkan, lain kali, kamu harus menuruti perkataan Tuan Wira. Lihat jelas apa yang boleh kamu lihat. Kalau nggak boleh, tutup saja matamu. Baik, Pak, sahut Regan yang bercucuran keringat dingin. Kemudian, dia membatin, entah kehebatan apa yang dimiliki Tuan Muda Wira ini, kenapa majikannya yang selalu menolak untuk tunduk begitu menurutinya. Di sisi lain, Iqbal sedang berpikir keras, Tuan Wira, apa tujuanmu membiarkan para preman itu masuk ke desa?